Shalom, Sobat GKI Bogor Baru dan Bajem Sentul yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Irene Krisanteme, yang akan bersama-sama dalam Sapaan Tengah Minggu Jemaat GKI Bogor Baru dan Bajem Sentul mau menyapa kita di dalam kebenaran firman Tuhan yang edisi kali ini berjudul Hidup dalam Tuntunan Roh. Seperti apa hidup dalam tuntunan roh itu? Mari bersama-sama Bapak Ibu kita mempersiapkan Alkitab kita. Kita baca dari Roma 8 ayat 1 sampai 15. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena kami boleh kembali berjumpa di Sapaan Tengah Minggu Jemaat GKI Bogor Baru dan Bajem Sentul. Dalam kesempatan kali ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan dan kami mau merenungkan bagaimana di dalam Minggu Prapaskah ini kami boleh senantiasa hidup di dalam tuntunan roh Tuhan. Tolong kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sobat STMJ yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca Roma 8 ayat 1 sampai 15, ada dua kata yang sangat mencolok di sini, yaitu adalah roh dan daging. Roh dan daging. Topik ini menjadi pusat pembahasan pada bacaan Alkitab STMJ edisi kali ini. Apa ya kira-kira maksud daripada Rasul Paulus mengajar jemaat di kota Roma menggunakan dua kata ini? Sobat, kita mengingat kembali boleh di abad pertama ada salah satu pola pikir budaya Yunani abad pertama yang rasanya sangat populer bahkan hingga saat ini di kalangan filsuf-filsuf masa kini. Budaya itu, pola pikir itu disebut juga dengan dualisme. Pola pikir ini, sobat, membahas pemisahan antara tubuh, roh, dan jiwa. Dalam bahasa Yunani, kata tubuh atau disebut juga sarx memiliki arti lain, yaitu daging. Pola paham inilah jemaat yang dikutip oleh Rasul Paulus untuk menjelaskan secara lebih kontekstual bagaimana jemaat Roma sekiranya perlu untuk hidup baru di dalam Yesus Kristus. Kita baca Roma 8 ayat 1 sampai 15. Di situ sangat jelas bahwa hidup baru yang dimaksud adalah mengenai pendamaian dan kemerdekaan dari roh Allah di dalam Yesus Kristus yang memang memenangkan kita dari maut. Itu bisa Bapak Ibu baca di ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, Paulus memberi penjelasan dan penegasan atas perbedaan bagaimana hidup sebagai seorang pengikut Kristus yang dalam hal ini dikatakan kepada jemaat Roma dan juga bahkan pada kita, pembaca Alkitab masa kini. Hidup sebagai pengikut Kristus bukanlah hidup oleh kedagingan atau hawa nafsu yang menghasilkan perseteruan dengan Allah, terkutip di ayatnya yang ke-7. Sebaliknya Bapak Ibu, pengikut Kristus adalah mereka yang sudah bersatu dengan roh Allah yang berdiam di dalam diri kita dan menolong kita untuk senantiasa dimampukan hidup baik dan benar di hadapan Allah. Itu bisa kita baca di ayat yang ke-9 sampai 10. Nah, Sobat STMJ, inilah yang mau ditegaskan Paulus bagi jemaat di kota Roma, juga kita pada saat ini, yaitu hendaknya kita mengetahui, mengingat, dan melatih diri kita untuk senantiasa
terus menghargai kemerdekaan diri kita, hidup kita dari dosa yang Tuhan perjuangkan sudah sekian lama di kayu salib bagi kehidupan kita. Sobat STMJ, untuk membantu kita lebih mengerti bagaimana sih semestinya hidup yang diperbaharui oleh Roh itu, saya mencoba untuk mengibaratkan hidup kita seperti sebuah mesin kendaraan. Ibarat sebuah mesin, Bapak Ibu, sebaik apapun kapasitas yang ada dari semulanya, apabila ketika mesin itu diasup oleh bahan bakar, pelumas, maupun asupan-asupan perawatan lainnya yang sekiranya tidak memadai, tidak cocok, tidak sesuai atau tepat guna bagi mesin itu, maka dapat kita ketahui pada akhirnya mesin yang tadinya baru, mesin yang tadinya prima, pada akhirnya tidak akan optimal, bahkan mengalami kerusakan. Demikian pula sobat, dengan hidup kita, ketika kita tidak membiasakan diri kita untuk terus berlatih mengatasi godaan-godaan duniawi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kehidupan kita, perbuatan-perbuatan sesaat itu, godaan duniawi itu yang sekelebat lewat, bisa saja mencemari kehidupan, keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya kita tidak optimal melakukan kehendak Tuhan, bahkan kita juga bisa terjauhkan relasi kita dari Tuhan sendiri. Nah, sahabat STMJ GKI Boba dan Bajem Sentul dimanapun kita berada, pada kesempatan kali ini bersama-sama dengan Rasul Paulus ada sebuah tips sederhana bagaimana sih caranya menjadi umat Tuhan, anak-anak Allah yang mampu membiasakan diri untuk terus hidup bersama-sama di dalam kebenaran. Jawabannya ada di dalam Alkitab kita, terletak pada ayat 14 sampai 15. Kita boleh baca itu, bahwa Paulus menasihatkan kita semua, tidak hanya jemaat di kota Roma, tetapi kita semua ketika kita siap sedia untuk dipimpin Roh Allah, kita akan dituntun untuk semakin berani melangkah sebagai anak-anak Allah yang bisa memilah dan memilih mana yang sebaiknya kita tempuh dan tidak kita tempuh di dalam kehidupan kita. Bagi kita yang senantiasa rindu datang kepadanya, kita akan terus diperbaharui untuk dapat punya kerinduan yang sungguh-sungguh murni, mencari Tuhan tanpa jemu dan juga melakukan kehendak-Nya, walaupun tidak selalu rasanya enak untuk kita jalani di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, ketika kita senantiasa untuk datang kepada Tuhan, rindu untuk mencari kehendak-Nya, maka kita semua sudah secara otomatis dimampukan oleh Roh Allah yang dikaruniakan berdiam di dalam diri kita itu melalui penebusan Yesus Kristus yang akan kita peringati sebentar lagi di Minggu Prapaskah ini. Maka kita akan senantiasa dimampukan Tuhan untuk berkarya di dalam kehidupan kita seturut dengan kehendak dan tuntunan Roh yang menghasilkan damai sejahtera dalam setiap laku kehidupan kita. Sebagai contoh Bapak Ibu, di Minggu Prapaskah ini, ketika kita selalu diajak untuk melakukan aksi doa, puasa, dan derma, mari Bapak Ibu, ketika setiap kita sudah benar-benar menyanggupi untuk hidup di dalam tuntunan Roh Allah, kita semua akan melakukan
Doa, puasa, dan derma itu bukan semata karena ajakan sesama atau rutinitas semata, melainkan karena kita tahu itulah yang sungguh-sungguh Tuhan Allah melalui Roh-Nya yang berdiam di dalam diri kita kehendaki, supaya terus kita dalam pikiran kita, perbuatan kita, perkataan kita memuliakan nama Tuhan, dan kita mendatangkan damai sejahtera bagi setiap orang yang menyaksikan karya laku kehidupan kita. Seperti ujar Paulus, bagaimana roh dan daging itu diseparasi. Ketika kita sungguh mau hidup di dalam tuntunan Roh Allah, kita akan dimampukan oleh Tuhan senantiasa kita melakukan setiap hal dengan bijaksana, seturut dengan apa maunya Tuhan. Amin. Demikian sapaan tengah minggu Jemaat GKI Bogor Baru dan Bajem Sentul dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk itu, sebelum kita benar-benar berpisah dari perjumpaan virtual kita, mari kita menutupnya di dalam doa permohonan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, seperti ujar Paulus yang kami baca hari ini, bahwa Engkau mengaruniakan kepada kami Roh-Mu, hikmat-Mu untuk menuntun kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu untuk selalu hidup di dalam kebenaran dan damai sejahtera. Bapa di surga, kami rindu untuk Tuhan mampukan senantiasa dapat mengendalikan diri kami agar kami selalu dapat menyatakan kehendak Tuhan yang baik dan benar, yang tepat dengan setia di dalam kehidupan kami. Maka dari itu ya Bapa, tolonglah kami untuk senantiasa kami dapat mengendalikan diri kami, mengendalikan laku hidup kami, sehingga sungguh-sungguh apa yang sesama kami saksikan hanyalah seturut dengan apa maunya Tuhan ketika Tuhan merancangkan kami untuk hidup dan berkarya di muka bumi ini. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di kesempatan Sapaan Tengah Minggu Jemaat edisi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita dan memampukan kita hidup seturut dengan Roh Allah yang sejati. Amin.